Karena kami itu sekeluarga itu sudah menganggap almarhum Abi itu udah kayak guru, seperti guru sendiri gitu. Masya Allah. Bahkan satu pun nggak ada yang berani ketika Abi berbicara itu satu pun nggak ada yang berani memotong ataupun membantah, atau misalkan meskipun kita ada beda pendapat atau gimana tetap labbaik gitu, dalam artinya ya siap lah Abi gitu, siap Abi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Alhamdulillah, hari ini Allah izinkan saya untuk berkunjung ke Azikro, dan sekarang saya di rumahnya Umi Yuni dan juga Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Di Azikro ini juga ada Alvin dan juga ada Amar. Sehat? Alhamdulillah sehat Ustazah. Ini senang banget ya karena ketemu sama ketiga hamba Allah yang luar biasa ini. Jadi Oki itu ke sini ke Azikro itu sekitar setahun yang lalu ya ya. Jadi ngisi di masjid untuk acara keputrian, dan kalau itu kayaknya pertama kali kita ketemu ya Iya, alhamdulillah ya. Iya. Pertama kali ketemu Umi Yuni. Kemudian kalau ketemu Alvin itu juga udah lama sebenarnya, waktu awal-awal di Trans. Ya. Trans gitu. Ya, waktu awal-awal Alvin nikah, waktu itu Alvin umur 17 tahun. Masih 17 itu. Ya, jadi waktu denger Alvin ngomong tuh, ya Allah nih anak 17 tahun kok tapi ini banget, dewasa banget gitu. Dan itu semua pembicara tuh kita gosipin Alvin. Alvin dewasa banget ya, kok bisa punya pemikiran. Suka begitu emang. Emang expert nikah ya? Iya, Iya. nggak nyangka kalau anak umur 17 tahun. Kan kalau kita lihat secara tampak luar ya seperti pada umumnya anak-anak usia 17 tahun pada saat itu. Tapi ketika bicara kan pada akhirnya tahu tentang ternyata dewasa gitu. Jadi waktu itu ada acara namanya acara cerita perempuan. Alvin waktu itu lagi booming-boomingnya karena baru nikah di usia sangat muda. Akhirnya kita undang Alvin dan luar biasa lah pada saat itu. Itu pertemuan pertama ya Vin ya. Iya. Sama Amar kita ketemu di mana, Mar? Kita belum pernah ketemu. Hari ini baru pertama kali ketemu. Oh iya, Mar. Iya Ustazah. Oh, belum pernah ketemu. Tapi udah lama banget follow beliau. Alhamdulillah jadi follow back. Tinggal di follow back ya. Hari ini baru follow back Amar ya. Iya. Tapi kenal sama Amar karena Amar tuh pernah komen di Instagram tuh kayaknya, ini kok Amar Komen apa? Komen jadi pas di foto keluarga ya sama Ustazah ya. Iya kayaknya. Iya, pengen dia punya keluarga. Iya benar. Iya. Itulah ya. Jadi pertama kali langsung ketemu tatap muka dengan Amar. Kayaknya pernah deh Amar. Alhamdulillah. Nggak pernah ya? Nggak pernah kayaknya. Oh, nggak pernah. Oke, sekarang kita langsung tanya-tanya aja karena banyak yang pengen tahu kehidupan keluarga dari almarhum Ustadz Arifin Ilham ini, bagaimana keadaan mereka. Oke, langsung aja tanya sama Umi ya karena kan Ustadz itu meninggalkan kita semua kalau nggak salah 22 Mei 2019 ya 22 Mei 2019. Itu tepatnya malam Nuzul Quran tanggal 17 ya, Ramadan. Masya Allah. Iya. Jadi tak terasa sudah 1,5 tahun lah kira-kira Ustadz meninggalkan kita semua. Karena kalau teman-teman ingat peristiwa 1,5 tahun yang lalu Ustadz itu meninggal di Penang ya Umi ya, dengan penyakit kanker kelenjar getah bening, betul ya? Nasofaring ya. Oh ya itu. Nah yang mau kita tanyakan adalah bagaimana keadaan keluarga pasca ditinggalnya almarhum Ustadz Arifin Ilham. Bagaimana keadaan Umi? Masya Allah ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Fajah Oki udah datang ke sini ya. Kalau ditanya gimana sih keadaan Umi ya, mungkin semua para istri di dunia ini yang ditinggal suaminya, siapa sih yang nggak sedih ya? Apalagi tinggal orang yang dicintai, yang disayangi seperti Murabi, Kak Arifin Ilham ya. Tentu kalau mau dibilang mau nangis setiap hari, udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pasti perasaan itu pasti ada ya. Tapi kembali lagi, itu sudah takdir dari Allah ya, dan Umi selalu menerima dan yakin bahwa itu adalah takdir yang terbaik dari Allah. Jadi Umi harus sudah siap bahwa ini yang terbaik. Jadi kita berusaha untuk memotivasi diri kita untuk selalu bangkit ya, jangan melihat ke belakang lagi karena banyak yang ditinggalkan oleh Ustadz. Jadi itu yang kita pikirkan ya. Di satu sisi sedih pasti ada, tapi dihibur dengan banyak-banyak beribadah, kemudian dengan banyak-banyak melakukan aktivitas yang baik ya, kemudian juga dengan banyak, Umi juga salah satu pecinta olahraga. Iya, Umi suka berkuda di mana ya, Karena dengan kesemua itu yang kita lakukan dengan berbaik sangka dengan Allah, kita juga baik juga buat diri kita gitu. Karena Umi merasakan kebahagiaan ya dengan banyak aktivitas itu ya, di samping ibadah juga dengan menggerakkan badan itu hormon kebahagiaan pasti ada. Ya, jadi Umi itu aja melakukan kegiatan positif, apalagi dibantu dengan anak-anak soleh-soleh ini ya. Udah banyak di pesantren juga sih, jadi seperti itulah hari-hari kita. Apa sih yang Umi paling rindukan dari sosok Ustadz Umi, yang biasanya Umi selalu lakukan bareng-bareng gitu? Ya. Nah, sekarang akhirnya kan Umi nggak bisa lagi. Benar-benar. Kalau Kak Arifin tuh ya, kalau dibilang seperti apa sih sosok Murabi itu, Kak Arifin tuh bagi kami semua, terutama bagi Kak Yuni, beliau itu memang benar-benar seorang guru, ya, seorang guru, public figure, seorang penasehat. Jadi ya. bukan hanya guru masyarakat, bukan hanya seorang suami, guru buat kita para istri, para anak-anak ya, guru yang mengajarkan tentang kebaikan dan memberikan contoh yang baik. Ya, jadi apa yang Kak Arifin katakan kepada kita semua, kepada para istri, para anak-anak, kepada semua jamaah, itu yang Kak Arifin amalkan. Oh, Masya Allah. Jadi nggak ada omongan Kak Arifin itu nggak ada yang sia-sia. Apa yang Kak Arifin bilang itu yang Kak Arifin amalkan. Jadi kita kangennya itu yang nasihatnya, kangen nasihatnya, kangen ya kesemuanya apa yang Kak Arifin lakukan itu istiqomahnya itu. Ya, gitu. Apa sih nasihat Ustadz yang paling Umi ingat yang disampaikan ke Umi gitu, atau peninggalan kata-kata yang sebelum beliau wafat yang Umi ingat terus gitu? Ya, itu yang paling setiap hari Kak Yuni ingat, sayang, jangan lupa hidupkan 7 sunnah Nabi. Oke. Ya, jadi hidupkan 7 sunnah harian Nabi setiap hari, seperti yang Kak Arifin lakukan, dan juga terapkan pada anak-anak. Apa itu? Ya, seperti sholat tahajud, ya, memperbanyak sunnah, sholat tahajud, kemudian memperbanyak zikir, ya, kemudian memperbanyak sedekah, ya, sholat duha, jangan tinggal setiap hari. Masya Allah. Ya. Kemudian berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kalau Umi juga mau ke masjid bisa ditemani anak-anak ya. Karena rumah Umi langsung iya di depannya samping ya. masjid. Kemudian membaca Quran ya. Kemudian puasa sunnah, kadang-kadang juga puasa sunnah. Kalau Senin Kamis juga Kak Arifin melakukan itu. Tapi kadang-kadang kalau wanita ada men atau ada halangan enggak juga. Tapi itu yang Kak Arifin selalu memberikan nasihat pada kita, jangan lupakan 7 sunnah Nabi, hidupkan setiap hari. Kemudian keadaan istri-istri Ustadz yang lain gimana, Alhamdulillah sih baik, adik-adik semua baik-baik karena masing-masing punya kesibukan masing-masing ya, dan punya anak juga ya. Jadi baik semua. Kemarin kan kalau nggak salah baby Sofia ya, Umi ya, yang paling kecil. Ustadz meninggal itu. Jadi 2 minggu apa 2 bulan tuh? 2 bulan atau 2 minggu? Jadi waktu adik paling Masih kecil masih lahir bayi. itu Umi Yuni sama Kak Arifin di Penang. Jadi Sofia itu di sini di Jakarta. Jadi pas lahir itu karena kan Kak Arifin nggak bisa hadir, jadi kita dengarkan azan. Lewat itu video telepon, call. ya. Jadi via video call azan. Jadi Umi Yuni yang memegang HP-nya, kemudian Kak Arifin mengumandangkan azan, didengar oleh adik. Jadi Sofia itu ketemu sama Ustadz, ketemu kan tapi kan ya? Setelah ketemu tapi nggak bisa menggendong karena khawatir Kak Arifin sakit, jadi tetap
Umi gendong. Jadi belum nyentuh Mas dari lahir. Ya, nggak boleh. Tapi Oh, tetap Kak Arifin kenapa mendoakan. Ustadz nggak boleh menyentuh baby? Karena kan, Karena Kak Arifin kan sakit ya, khawatir bayi kan, ya nggak boleh. Makanya Jadi kita mendekatkan aja gitu, didoakan. Makanya kan waktu itu ada kabar bayi yang belum pernah Ya. dicium ayahnya gitu. Itu gimana Dicium keadaan? sekali itu. Oh, pernah? Ketika sudah wafat, dideketin. Oh iya, yang ada bayi Sebelum itu. dimakamkan kan. Nyium jasad dia. Ya. Keadaan Sofia gimana sekarang? Alhamdulillah sih udah Sehat. aktif sekarang mah. Iya, Udahlah jalan-jalan lari-lari. Masya Allah. Tapi keadaan istri-istri yang lain baik semuanya baik. 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 Masya Allah. Dan hubungan dengan Umi Yuni juga Ya baik. Baik. Bahkan yang kita Kemarin baru rapat itu kan. Kemarin kita Karena kan ya. ada yang aktif juga di yayasan begitu, Iya. membantu kita. Oh, jadi Kemarin rapat di sini. semuanya sekarang membantu untuk Iya, menjalankan. Membesarkan majelis, gitu, Masya membantu Allah. yayasan. Kemarin kita rapat seharian dari pagi sampai sore di sini. sering sih kalau rapat. Masya Allah. Bareng-bareng lah jaga Sekarang ada di kantor. apa yang Abi pelihara dulu. Masya Allah. Oke, itu dari Umi. Sekarang kita beralih ke Alvin, nanti kita ke Amar nih. Nah, kalau Alvin gimana nih? Tadi kan sempat ngobrol-ngobrol juga nih sebelum kita syuting nih, teman-teman sekalian. Katanya sekarang Alvin sama Amar ini yang memegang tanggung jawab besar untuk menjalankan pesantren ini, menjalankan Al-Dzikro ini, yayasan ini. Nah, sebelum menuju ke situ pengen tanya dulu, Alvin gimana waktu kehilangan apa sih manggilnya ayah Abi ya? Abi. Nah, waktu kehilangan Abi, apa sih yang paling Alvin ngerasa di sisi mana kehilangannya? Kalau Umi tadi kan nasihatnya, kalau Alvin tuh apa gitu dari sosok Abi itu? Sebenarnya kalau misalkan paling kehilangan sih, kayaknya kalau Alvin sama Mama sama Amur, kita semua tuh istri-istri anak-anak sama semua. Mungkin dari sosok apa ya? Karena kami itu sekeluarga tuh sudah menganggap almarhum Abi itu udah kayak guru, seperti guru sendiri gitu. Masya Allah. Bahkan satupun nggak ada yang berani ketika Abi berbicara tuh satupun nggak ada yang berani memotong ataupun membantah, atau misalkan meskipun kita ada beda pendapat atau gimana tetap baik gitu, dalam artinya ya, siap lah Abi gitu, siap Abi gitu. Dan disitulah kita tuh sangat-sangat kehilangan. Ketika dulu apapun dalam artian kita minta petunjuknya Abi. Alvin pun menikah Abi yang minta. Lalu misalkan ada ini semuanya tuh Abi semua. Gitu. Dan sekarang Abi udah nggak ada, otomatis mungkin karena Alvin anak pertama ya, gitu. Alvin anak pertama ya jadi tanggung jawab yang besar. Dan sekarang Umi Yuni juga, sekarang apa-apa Umi minta pendapat ke Alvin. Karena anak pertama biasa gitu ya. Karena anak pertama. Anak pertama juga kan? Nah, iyalah kita tanggung jawab besar lah, Masya Allah. Jadi paling kehilangan dari situlah. Kita rindu nasihat-nasihatnya Abi itu. Kalau dulu kan maksudnya istilahnya ada penunjuk arah gitu ya Vin, yang sekarang malah Alvin yang harus menjadi penunjuk arah bagi semuanya istilahnya gitu. Nah sekarang kegiatan Alvin apa sih? Maksudnya Abi pesan apa waktu sebelum Abi meninggal? Ada nggak pesan-pesan untuk Alvin, kamu harus begini begitu jalanin pesantren gimana? Kalau pesan dari Abi sebenarnya Alvin mau jadi apapun, yang terpenting jaga pesantren dan yayasan dan majelis Al-Dzikro gitu. Makanya kan ketika Alvin baru menikah, aktifnya itu kan masih di dunia entertain, kayak misalkan di dunia TV. Itu awalnya Alvin nggak mau sebenarnya. Alvin tuh heboh banget di berita Vin waktu itu Vin. Itu iya diundang ke TV di ini ke ini nggak mau. Terus di bahasa dinasihatin sama Abi gitu. Loh, kok nggak mau? Itu justru ladang dakwah kamu di situ beda sama Abi. Kalau Abi udah beda sama kamu, jangan disamain. Oh iya ya udah baru dari saat itu turunlah ke dunia entertain. Bahkan sampai main film pun itu Alvin udah nggak mau, cuman bagi yang belum tahu, Abi yang Alvin ini tuh main film tahun lalu ya Vin. Iya. Apa syutingnya itu sebenarnya udah 2 tahun lalu. terinspirasi dari kisah nyata antara Kak Yuni sama judulnya apa Vin? Iya, Suamiku menangis. Suamiku menangis. Sudah tayang belum sih Vin? Sudah tahun lalu. saja Oh, kok nggak diundang? Nggak diundang soalnya jadinya nggak Soalnya tahu. belum kolot seperti itu. Ya waktu itu belum ya, belum. Itu kan Oki sibuk kali belum itu lah. Nggak dapat undangan premier nih. Jadi Alvin itu memerankan Ustadz Arifin Ilham. Nah itu Abi yang minta itu. satu Abi lagi minta. memerankan Alvin sebagai udah Kak Yuni. udah Siapa ngomong. tuh saya? Namanya yang memerankan Mama? Suamiku menangis. Beta. Kok suamiku menangis sih judulnya Om? Karena itu Dari buku kisah nyata pertemuan Kak Yuni dengan Kak Arifin. Itu yang nulis siapa bukunya? Jadi kita itu kisah cerita nyata, gitu. Oh, cerita iya, dibukukan ya. Kita punya tim. Kemudian mengapa suamiku menangis? Karena mungkin itu rasa terima kasih Kak Arifin kepada Allah
selama Kak Arifin masih muda, beliau sangat menjaga hubungan dengan wanita. Masya Allah. Nggak pernah menyentuh, nggak pernah memegang, ya. Masya Allah. Beliau berjanji kepada Allah hanya akan menyentuh bersalaman dengan wanita pertama yang saya nikahi, Yaitu? itulah Kak Yuni. Masya Allah. Jadi salaman pertama kali itu ya dari buku itu. Masya Jadi Allah. itu jadi Jadi nangis terus ya itu ya, jadi nangis pas bahagia malam ya. pertama juga di situ nangis dulu, ada Masya bukunya. Allah. Iya kan, Amin ya. Nanti kayaknya aku juga nangis terus mah ya. Gitu, jadi nangis dulu Abi itu. Masya Allah Dan gitu. Dan itu Abi yang minta itu. cerita tentang Abi itu nggak habis-habis, panjang. Nanti mau cerita lagi, nanti mau cerita lagi ya, habis denger Amber ngomong, Alvin ngomong, terus mau cerita lagi tentang Masya Allah. keromantisan itu supaya bisa belajar orang-orang di luar sana tentang cinta yang suci di Luar ikatan. biasa. Luar biasa Kak Arifin tuh. Nah ini balik lagi ke Alvin. Tadi kan Alvin akhirnya waktu awal-awal menikah tuh akhirnya jadi ya bisa dibilang dibilang apa ya, selebriti bisa dibilang itu, Vin. Soalnya kan Alvin muncul di mana-mana, Iya. main film gitu Main kan. film, selebriti. Sibukannya diri entertain dulu kan sama ngisi talk show kemana-mana. Jadi seminggu tuh keluar kota berapa kali gitu sama istri bareng. Oh iya iya Sampai istri benar-benar. hamil akhirnya sendiri. Lalu ketika istri melahirkan, waduh itu susah sekali ninggalin anak itu ya. Ketika istri melahirkan mulai syuting film, diundang ke TV. Nah ketika Abi mau wafat, pesan Abi adalah Afin gak harus kayak Abi, gak harus terus kayak Abi. Cuman pesan Abi hanya minta Afin punya tanggung jawab besar di majelis yayasan pesantren. Berarti mau nggak mau emang harus di situ berarti. Iya memang. Cuma sebenarnya Afin sih lebih menikmati itulah begitu karena di dunia entertain, dunia ini tuh Afin udah merasakan dan godaan sangat banyak ya gitu. Dunianya juga udah capek lah di dunia itu gitu. Sekarang udah makanya di Instagram jarang update, Iya, di Instagram benar, jarang update, benar. udah menghilang. Benar. Diundang ke TV juga udah Iya. males lah gitu. Kecuali kalau mau kesini lah, kalau kesini nggak masalah gitu. Ya. Dan setelah Abi wafat ya, Afin sekarang aktif, alhamdulillah sudah setahunan ya, sejak Abi wafat berarti aktif di pesantren dan yayasan. Apa tugas Alvin di pesantren? Bahasanya mungkin sebagai pengganti almarhum ya. Masya Jadi yang Allah. paling bertanggung jawab. Ketua Dewan Pembina. Masya Allah itu Iya. tanggung jawabnya Langsung ada. besar. Iya, nomor satu. Langsung. Jadi Masya Allah. tanggung jawabnya kan sangat besar gitu. Cuman Alvin memang baik merasakan ketika menikah itu didewasakan di pernikahan itu. Yang didewasakan dan hikmahnya juga kan setelah Alvin menikah, alhamdulillah Abi sudah merasakan punya cucu meskipun wafat di usia muda, wafat di usia 49 lah. Iya. 49 gitu. Jadi Sebuah ya waktu alhamdulillah Alvin, jujur aja Alvin lebih menikmati sekarang sih sebenarnya. Di Kegiatan Indonesia Alvin ini tiap hari apa sih kalau boleh tahu, sampai Alvin bilang Alvin lebih menikmati sekarang, emang tiap Iya. hari itu ngapain aja, Vin? Sebenarnya kalau misalkan dirinci ya, kayak misalkan dalam waktu seminggu itu beberapa hari di Sentul, beberapa hari di Sindur. Karena kan pusat pesantren Nazikul kan di Sindur. Di sana alhamdulillah ada santri itu sekitar 500-an. Masya Kalau di sini 200-an di Sentul. Gitu. Kita ya di dunia manajemen aja sebenarnya. Kayak tadi malam mengadakan rapat. Dan kalau kemarin contoh rapat dari jam 8 sampai sore, lanjut lagi pada maghrib sampai jam 11 malam. Gitu. Lalu lanjut misalkan di Sindur, di Gunung Sindur sekalian ziarah juga karena makam-makamnya kan di pesantren Azikro Sindur, bukan di sini. Gitu. Sebenarnya di dunia manajemen pesantren aja sebenarnya dan mengontrol pesantren. Oh gitu, jadi bukan terjun ke santri ngajar gitu, bukan gitu ya, Vin? Enggak, kalau ngajar mungkin ya fleksibel sih, kan sesekali gitu. Kayak misalkan Sekali-sekali. pimpinan itu kan hanya sesekali turun gitu, Iya, sesekali. iya, iya. Tapi mengontrol udah pasti gitu. Masih semua lah ya. Ya. Jadi tiap hari ngontrol ya di perkembangan pesantren udah Cuman sampai memang mana nih. mengkhususkan hari ini untuk karaoke aja Iya. gitu sebenarnya. Makasih loh, Vin. Makasih loh, Mamar. Nah itu kegiatan Alvin ya, bagi yang nanya-nanya Alvin kemana sih? Karena kan dulu kan heboh banget, Vin. Di mana-mana ada iya. Alvin Pernikahan Instagram. dini ya. Luar biasa. Iya. Dan Kayaknya pelopor ya, pelopor nikah muda. Pernikahan dini kan Bang Apin. iya, Habis itu banyak di yang usia nikah. 17 ya. Dan itu Dan itu kan juga- pro kontra, dan Om. itu juga pernikahannya Iya, benar. itu isi horo Abi, hasil isi horo Masya Abi. Jadi semuanya dari Kak Arifin hasil isi horo. Jadi nggak suruh-suruh aja enggak. Oh gitu. Jadi cicil Oh isi gitu. horo. Oh bukan Segala Alvin ya? sesuatu yang sudah maksa Abi enggak. Nah, Enggak. justru malah Nggak berani. curhatnya Itu semua isi horo Abi. kamu umur 20 tahun, tahu disuruh Abi 17. Iya, kita pengen ya 17. niatnya dulu tuh paling muda ya paling 20 lah, kalau enggak paling Saya juga 20 sampai juga 23 mikir begitu. gitu, ya. Lalu ketika Abi minta nikah tuh kaget gitu kan. Cuman memang kan tadi yang Abin sampaikan kalau Abi udah ngomong A, kita nggak bisa ngomong B. Iya. Bahkan mama pun awalnya juga nggak setuju Nggak, waktu iya. mau nikah. Tapi Udah pas nanti Abi bilang udah isi horo ya sudah itu udah keputusan Abi. Dan bisa Mama dibilang percaya hampir semua yakin. keluarga tuh kayak "Oh, serius nih mau nikahin lu 17 Kalau Abi tahun." udah ngomong, Kak Arifin, Abi itu kalau udah isi horo saya ini ya, misalkan Abi mau membawa guru-guru azikro atau guru-guru yang menurut Abi soleh dibawa umroh ya, Masya itu enggak
tunjuk-tunjuk aja Oh, Ustazah Masya Oki Allah. harus istikharah dulu. Masya Allah. Ada 10 orang jadi 3. Dari 3 siapa yang dipilih? Istikharah dulu. Oh, ini Dari 3 jadi pelajaran 2, dari 2 jadi 1. Nah itu. Istikharah ya. Masya Allah. Tapi gitu saya, Bahkan untuk ingat umrohkan banget. orang. Jadi Abi itu udah mengumrohkan banyak orang. Itu dipilih orang guru-guru yang soleh, guru-guru yang gak mampu. Guru-guru adikro atau guru mana-mana? Rata-rata sih Guru-guru Abi ketika yang sekolah dulu juga. yang menurut ya guru-guru dari mengajarkan SD, Abi ketika TK, pesantren, guru yang abinya, yang mereka itu yang belum pernah merasakan naik pesawat, yang belum pernah merasakan naik mobil, ibaratnya seperti itu. Yang apa namanya, yang tidak mampu, seperti itu. Nah itu di sama Abi. Oke, jadi itu istikharahnya Abi. Sedikit flashback dong sebelum ke Amar, Vin. Dulu kan Alvin kenal Larissa tuh dari mana sih? Dari sosmed bukan sih? Apa Larissa belajar sama Alvin atau gimana sih, Vin? Gimana sih? Itu panjang cerita. Alvin ketika awal kenal istri itu, istri masih non muslim. Lalu dulu Alvin kan aktif di organisasi bahasa itu seperti Mualaf Center. Oh. Jadi kita ini kayak karena Alvin sangat mengidolakan Dr. Zakir Naik dan Sekarang alhamdulillah- masih nggak Vin aktif di Mualaf Center? Enggak sih, kalau bilang aktif enggak. Cuman ya masih nyantol lah, bahasanya pengalaman dan ilmunya kan dari situ. Kita melayani diskusi antar agama. Nonda bermusyawarah dengan istri nanya kontak langsung, menanyakan beberapa tentang Islam. Sebulan lah, dan alhamdulillah memutuskan untuk masuk Islam. Waktu itu Alvin belum punya KTP, belum punya SIM, tapi itu pengen banget gitu. Yang mau masuk Islam lewat perantara Alvin tuh mau syahadatin langsung karena terinspirasi dari Abi ya, Abi itu udah 600-an ya. Masya Allah. Disyahadatkan begitu. Masya Allah. Ya, apa lebih gitu lupa waktu itu. Datang ke Setiap, Iya, biasanya dibimbing syahadat langsung setiap sama bulan pas zikir akbar pasti ada orang diislamkan oleh Abi setiap bulan. Mulai Dan dari Alvin tahun terinspirasi dari 99 itu. setiap bulan. Sekarang sejauh ini kalau misalnya dulu ketika aktif itu ya alhamdulillah ada beberapa belasan lah. Tapi yang pertama itu istri itu yang pertama. Bimbing via telepon dan itu pertama kali Alvin mendengar suara istri ketika bimbing syahadat itu kan. Nah, dari situ itu setahun sebelum menikah. Jadi bukan berarti karena kan ada persepsi atau pandangan-pandangan di media itu yang istri itu masuk Islam karena mau nikah sama ini sama saya, padahal nggak begitu ceritanya. Itu setahun sebelum menikah dan mana ada pemikiran menikah untuk begitu loh, nggak ada pemikiran untuk menikah. Jadi ya kenal di sosial media dan ketemu pertama itu setengah tahun setelah kenal gitu. Dan sebelum menikah, kurang lebih begitu. Terus akhirnya Alvin cerita ke Abi gitu. Alvin bilang nggak aku punya perasaan gitu apa gimana? Sampai Ya, Abi Robi, bilang mungkin kalau King lihat Alvin sama Abi itu ya, kita itu kalau misalkan kayak Alvin sekarang kan udah mimpin pesantren, kita tuh mengadakan rapat itu di depan puluhan ustadz pun Alvin berani gitu. Masya Menegur pun, Allah. tapi kalau di depan Abi kita tuh udah begini ya kalau depan Abi nih. Bahasanya gitu. Iya benar karena Abi itu saking ada wibawanya gitu ya, seorang Abi itu. Bagaimana kita tuh sangat hormat dan bagaimana menganggap Abi itu sosok guru. Seorang yang lebih guru. Iya guru. Jadi kalau di depan Abi itu kita tuh benar-benar iya. Nah itu gimana mau ngomongnya pun kalau apa-apa paling kalau udah terpaksa ngomong ujung ke mama. Lewat mama. Iya itu udah jalannya lewat mama lah gitu. Jadi memang nggak pernah ngomong gitu. Dan tiba-tiba mungkin karena dari hasil istiqoroh, Nabi kan sempat mimpi mah ya. Mimpi gimana aja? Iya, itu. Ketika istiqoroh itu mimpi. Nah dari mimpi itu langsung minta Calvin untuk memutuskan menikah. Disampaikan pagi, siang langsung lamaran. Masya Allah. Lamarannya di sini lamarannya. Jadi dia juga, Alvin juga ketemu sama istri itu acara juga sayang. Jadi bukan ketemu dengan sengaja seperti anak-anak sekarang, enggak. Jadi memang ada acara apa saya? Acara. Iya, jadi singkatnya sih dulu kita kan ada acara-acara kayak penggalangan dana, kayak seminar, kayak talk show. Cuman entah kenapa panitia itu maunya ngundang itu kayak diduetkan gitu. Alvin sama Larissa. Dulu duduknya itu masih moderator tengah, kita masih bisa didoakan sampai pas acara di Solo pernah di acara di Solo di Pesantren Putri itu didoakan semoga Alvin dan Larissa jodoh, amin semua begitu. Waduh, mustajab itu malu itu. Tapi doa santri memang dikabulin itu doa santri itu. Iya itu Abi juga pas cerita tuh bilang saya. Abi bilang seperti ini, sayang kakak habis sholat haji tuh kakak mimpi katanya. Mimpi apa sayang? Kakak mimpi Alvin tuh harus segera nikah. Masya Allah, waduh Masya Jadi Allah. udah duduk, udah bersanding berdua pakai pakaian Larissa pakai mukena ya, ya. Itu tanda sayang, itu sudah jodoh Alvin. Nah setelah itu nggak lama. Dan itu paginya langsung diumum. Itu lagi majelis zikir akbar ya. Jadi lagi zikir akbar saat itu ada ribuan jamaah. Ya, kan setiap sebulan sekali. Zikir akbar. Abi itu menyampaikan
30 menit sebelum mulai zikir, dan itu sudah dipanjang jamaah semua. Depan Di ribuan pakai jamaah. kertas, karena kalau ngomong ke samping kan kedengeran jamaah. Pakai kertas gitu, apakah bersedia menikah? Disebutkan tanggalnya langsung. Abi ngomong ke siapa? Kalau Afin, pakai kertas. Jadi kalau Afin enggak, Tapi jamaah kan belum tahu. pakai kertas, pakai kertas. Tulis, Kalau pakai bersedia kertas. tanda tangan. Kalau Afin sudah mau tanda tangan, nanti Abi akan umumkan di depan ribuan jamaah. Waduh, begitu kan? Mikir gitu. Dikasih waktu 30 menit. Cuman memang saat itu karena seringnya bertemu di acara begitu, ada perasaan kagum lah gitu kan. Iya. Cuman sebatas kagum dan berpikir kayak nggak mungkin nikah sama ini kan. Usia istri Afin tuh beda 3 tahun di atas. Istri itu usianya waktu itu 20, ya Afin usianya 20, Beda jauh. 17. Beda Dan berpikir dia, dan saat itu dia juga sudah banyak deketin gitu. Jadi saya berpikir ya udahlah. Tapi ketika ada lampu hijau, ya kan kalau ibarat kata itu kan ya cinta itu kan membutakan semuanya lah. Gitu. Iya, Nah, itu lah. Jadi langsung tanda tangan aja udah gitu. Tapi setelah tanda tangan diumumkan, dan itu langsung diumumkan lah. Nah di situ awal viralnya tuh sebenarnya di situ. Dan memang saat itu ketika diumumkan, istri itu sama orang ada di jamaah perempuan dengar. Itu apa? Tapi nggak kan Abi kan nggak sebut nama di situ kan ketika Cuman bilangnya gimana Abi? Lalu habis itu tiba-tiba bahasanya dapat kontak kan, ada notif di HP. Langsung ditentukan tanggal nggak ya sayangnya? Iya, dia dapat notif dari HP gitu. Abi Iya, ngomong insya Allah anak saya Afin akan Arifin nikahkan ya. Akan Arifin nikahkan. Bilangnya Kak Arifin bahasa tanggal langsung sebutin tanggal aja udah langsung. Masya Allah. Dan itu kan istri dengar langsung dapat notif di HP tuh. Lu beneran mau nikah lu? Lu beneran mau nikah begitu katanya kan? Lu nikah sama siapa nih? Iya, Sama siapa ya? Lalu Abi tuh entah Abi tuh memang intelnya kali banyak atau memang tahu kalau apa ya orang yang Afin suka tuh ada di perempuan. Nak nanti dipanggil ba'da zuhur. Ya kan satu zikir sampai jam keluarga 10. Jam 10 tuh Afin sudah dibiasakan berdagang sampai jam 12. Lalu sholat zuhur berjamaah di masjid itu masih bau. Bahasa itu kan capek-capeknya ya. Masih kumel, belum siap apa-apa, bener-bener nggak serapi sekarang lah. Bahkan kalau dibilang rapian ketika lamaran atau rapian ketika syuting ini, rapian syuting ini. Bener-bener seadanya. Abi itu juga mau berangkat dakwah, tapi pada zuhur menyempatkan waktu sebentar, Kumpul ketemu istri sama ada ayah kandungnya dan Di anak mana kandungnya. tuh? Di sini. Di sini ya habis zikir. Langsung ketemu pada zikir, langsung dilamar saat itu juga udah. Nggak bener-bener itu. Toki ini dulu. Pertama kali ketemu Itu kan sama mereka, yang- keluarganya di situ pertama ngelamar. itu kan yang sudah muslim itu kan baru Larisanya. Larisa. Nah, kalau ayah ibunya kandungnya kan belum alhamdulillah ya, tapi mualafnya ikut sudah mualaf udah. itu tapi 3 bulan sebelum menikah, dan itu mualaf itu Masya alhamdulillah Allah. dari perantara Larisa, dan Larisa Masya secara Allah. pribadi minta Alvin Jadi juga Alvin yang juga yang mencadatkan mengislamkan. gitu. Jadi nenek kandungnya sama ayah kandungnya Alvin yang Ya cadatkan karena juga. 3 itu ya, Abi tuh kagum Makanya sama bahasa Alvin. Abi itu Alvin Abi itu belum pernah begini karena Alvin itu Satu keluarga biasanya Mensya- satu, ini 3 langsung menjadi ya. perantara syahadat 3 generasi, nenek kandung, ayah, anak, Tapi kan 3 generasi. Ibu Larisa Ibu. Oh, belum. Insya Allah lah. Jadi di sini lamaran langsung gitu. Masya Allah. Dan saat itu diterima langsung. Langsung diterima. Wow, hebat. Kayak film lah ya. Iya. Dan itu 2 bulan, jaraknya itu. Itu kan rencana di filmin, Vin. Itu Enggak. seru tau, Vin. Seru banget tuh, pasti asik banget. Suruh baikin nawarin deh, suruh baikin nawarin. Mau kok yang beranin jangan Alvin lah, udah capek. mungkin Amar yang beranin gitu. Lihat dulu ya. Masya Allah, oke, itu kisah yang sempat viral ya. Kita flashback lah 3 tahun yang lalu ya, Vin ya? 4 tahun sayang ya? 4 tahun. 2016. Iya, 4 tahun yang lalu itu sempat heboh-hebohnya tadi kita flashback sedikit. Tapi sebelum kita ke Amar, oke ini menarik juga nih. Ustadz tuh memang sering begitu ya, Maksudnya sering mimpi-mimpi setelah istikharah atau setelah tahajud mimpi-mimpi terus akhirnya jadi sesuatu Ya, yang karena nyata. Kak Arifin mengamalkan sholat tahajud itu tidak sekarang-sekarang, memang dari mudanya. Oh, Jadi Kak Arifin tidak pernah meninggalkan. Tidak pernah memutus, tidak pernah Masya putus Allah. melaksanakan sholat tahajud dari mulai Kak Arifin masih muda. Oh, Ya. Masya Allah. Kalau 7 sunnah, mulai Kak Arifin, bilangnya Kak Arifin kan Kak Arifin. Jadi Kak Arifin itu nikah dengan Kak Yuni sekitar 22 tahun yang lalu. Seminggu setelah menikah, di situ Kak Arifin janji. Apa tuh janjinya? Kak Arifin bilang seperti ini, sayang, mulai saat ini sampai kakak wafat, kakak tidak akan meninggalkan 7 sunnah harian Nabi. Masya Yang tadi kata Kak Yuni bilang, sholat tahajud, kemudian berjamaah subuh di masjid, ya, subuh sama isya, tapi kakak yang tidak pernah putus subuh. Kalau yang lain-lainnya kan mungkin di perjalanan.
kemudian berwudu, nggak boleh putus wudu, hilang wudu lagi sampai ketika ya. sakit di penang pun Iya, kemudian batal wudu. Padahal itu sampai suster atau dokter tuh udah Wudunya bukan tayamum ya, wudu ya. enggak bener-bener maunya, padahal udah dilarang kan. Kak Arvin bilang sayang sini. Jadi kayak pelukan. Habisnya kita pelukan. Kemudian yang ngambil kamera itu Ustadz Taufik, tiba-tiba nyalain itu lagu Uji itu. Masya Allah. Lagu Uji ya? Iya, yang Bidadari Surga tuh. Di situ Abi nggak bisa bicara, Boleh cuma nanti Abi tayangin videonya. ingin apa ya? Iya. Seperti Yang ini. Ah, sedih banget ya. Nah, ini dia. Boleh Iya, pokoknya ntar dikirim suaranya boleh. Oh, dikirim. ntar Alvin kirim. Nih teman-teman lihat ya. Inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya.